2020 adalah tahun dimensi yang baru. Untuk kita mengalami pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, pelayanan yang baru, serta berkat-berkat yang baru, baik secara jasmani maupun rohani. Mari sama-sama kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari secara bersama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastrik. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam ibadah bersama-sama. Sekalipun kita tidak berkumpul dalam tempat yang sama, tetapi hadirat Tuhan yang mempersatukan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Berdiri di tengah kami.
hadir setiap hati kami yang merindukan hadirat-Mu. Oh, Yesus, terima kasih, terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari nyatakan lebih lagi, kami yang tetap percaya ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa
secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan kita masih dipertemukan meskipun lewat media sosial. Namun penyertaan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita semua. Kuasa Tuhan sungguh-sungguh menjaga dan melindungi kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman yang akan kita dengar dan kita bacakan ini boleh tertanam dalam hati setiap kita dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Waktu-waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan waktu kami untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Hanya firman-Mu saja yang disampaikan lewat mulut bibir hamba ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gereja Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus, keadaan dunia yang kita dengar dan saksikan semakin mencekam dan menakutkan. Nah, terutama tentang pandemi COVID-19. Akhir-akhir ini kita dengar klaster baru, yaitu klaster keluarga, di mana ada keluarga-keluarga yang dengan begitu taat untuk tidak keluar rumah.
rajin mencuci tangan, rajin menggunakan hand sanitizer, bahkan menggunakan masker saat mereka keluar rumah, dan lain-lain. Tetapi begitu swab test, mereka kedapatan positif COVID-19. Belum lagi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh COVID-19. Dikabarkan bahwa Asia Tenggara dan Asia Timur sudah memasuki resesi ekonomi dan akan disusul oleh wilayah-wilayah lain di dunia dalam beberapa bulan ke depan. Tapi kita berdoa, semua itu dihalau dan digagalkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, berita tentang klaster keluarga ini menunjukkan bahwa kekuasaan mutlak hanya di tangan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, bukan pada manusia. Nah, kita waspada menjaga kesehatan diri kita dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika kita keluar rumah, menggunakan hand sanitizer, menerapkan social distancing. Namun berjaga-jaga dalam iman juga penting. Nah, hari ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita pada 2 Petrus 3 ayat 9 sampai ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, gereja Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita baca baik-baik, ini peringatan keras yang disampaikan dengan penuh kasih bagi setiap orang percaya, bagi setiap kita, gereja Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan Allah Bapa. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita sudah melihat betapa Tuhan menjaga dan selalu menepati janjinya pada kita. Kalau kita bisa hidup dan menikmati kasih karunia Tuhan, itu karena Tuhan menepati janjinya untuk selalu menjaga dan melindungi kita. Bukan karena kita mampu melindungi diri kita sendiri. Bahkan ketika kita bertindak di luar kehendak Tuhan, Tuhan tetap sabar menanti pertobatan kita. Tuhan mau tidak seorang pun di antara kita yang binasa. Tuhan mau semua orang menerima keselamatan kekal daripada kematian kekal. Nah, bagaimana caranya? Tuhan mau kita masing-masing mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan bertobat. Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan akan datang. Di ayat ke-10 pembacaan kita pada hari ini berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, seorang pencuri tidak akan mengungkapkan rencananya kepada pemilik rumah sasaran pencurian. Sebab kalau rencananya itu diberitahukan kepada pemilik rumah sudah berjaga-jaga. Dan ketika pencuri datang, pemilik rumah sudah siap sedia. Dan dengan mudahnya rencana pencurian itu akan digagalkan. Dan demikian juga kalau rencana kedatangan Tuhan diberitahukan kepada kita, maka kita akan bertobat tepat di hari kedatangan Tuhan. Tetapi tentang hari Tuhan tidak diberitahukan kepada kita supaya kita menjaga hidup kita dengan penuh kewaspadaan, supaya kita bisa dengan segera bertobat dan berbalik dari dosa kita. Ketika kita menyadari perbuatan dosa kita, maka sesegera mungkin mengakuinya di hadapan Tuhan. Ketika hari Tuhan datang, pada hari itu langit akan lenyap dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Nah, apa saja unsur-unsur dunia? Yang pertama, harta, kedudukan, pangkat, dan jabatan. Seringkali kita menggunakan semua unsur-unsur dunia supaya terlihat gagah, supaya terlihat hebat, supaya diakui oleh orang lain. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kita pakai semua unsur-unsur dunia untuk menindas sesama kita. Ketika hari Tuhan datang, semua akan hangus dalam nyala api. Karena itu, pakailah semua itu untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu senantiasa andalkan Tuhan.
Jangan lagi mengandalkan harta, jabatan, kedudukan. Ketika waktu Tuhan datang, Alkitab berkata bahwa tidak ada tempat untuk berlari dan bersembunyi. Semuanya akan terang benderang di hadapan Tuhan, di hadapan Hakim yang Maha Adil. Semua perbuatan kita akan terlihat dengan jelas. Nah, di ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kita harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Hidup suci tidak berbicara bahwa hidup tanpa ternodai sedikit pun oleh dosa. Tidak seorang pun yang mampu hidup suci tanpa dosa. Hanya Yesus Kristus dalam hakikat manusia yang mampu untuk tidak berdosa. Dan hanya oleh Yesus Kristus saja semua orang dan semua dosa dapat diampuni. Kesucian hidup adalah bagaimana meresponi dosa. Apakah kita tergoda dan melakukan dosa? Atau menyadari bahwa kita telah berbuat dosa dan segera minta ampun di hadapan Tuhan. Karena itu hiduplah dalam kewaspadaan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 13-16 akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yes, hiduplah dalam kekudusan supaya kita bisa melihat Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan. Berpikir tentang segala sesuatu sebelum bertindak, supaya kita hidup dalam kesalehan. Jangan menjadi batu sandungan supaya kita disebut anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, dan mari sama-sama kita mau terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kembalilah dalam setiap kehidupanmu, jadilah garam yang memberikan rasa surga di sekitarmu. Jadilah terang untuk menerangi setiap di mana Tuhan tempatkan. Kembalilah, jadilah berkat. Berkat daripada Allah Bapa, penuh kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang tambah hari tambah manis dengan Roh Kudus, turun menyertai memberkati setiap kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan yang permai, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang